Oke, kita akan nyoba nge-solve dari, equation ini dengan berbagai cara. Eee, di sini kalau kita coba dengan cara yang seperti biasa, dengan aljabar, di sini, kita lakukan operasi yang pertama. Kita dapat bahwa X itu adalah -1 plus 2Y. Oke, di sini kita masih ada Y yang harus kita cari tahu. Oke, berarti kita masuk lagi ke yang, di sini, yang pertama di sini. Kita solve dengan kita mau tahu nilai X-nya, kita masukkan X-nya. Kemudian setelah itu kita tahu bahwa Y itu adalah nilainya adalah 1. Oke, kita nilai Y-nya 1, kita balik lagi ke uh, yang kedua tadi. Yang pertama kita solve, kita coba masukkan nilai Y-nya, dan kita tahu Y itu adalah nilai 1, kemudian kita tahu bahwa X-nya itu adalah 1. Jadi, di sini kita tahu bahwa untuk solutionnya itu adalah ternyata adalah X itu adalah Y itu 1. X dan Y itu adalah 1 nilainya. Nah, kita akan coba ngelihat ini sebagai raw picture. Jadi, di sini kita akan menggambarkan ini sebagai raw picture. Jadi, kita akan ngambil sebagai raw ya. Jadi, dalam satu raw. Jadi, 2X sama dengan 3. Let's assume kalau seandainya nilai X-nya itu kita asumsikan nilainya adalah 2. Kita asumsi nilainya adalah 0. Oke, jadi kita coba plugin 0 nilai value-nya ke dalam equation-nya. Kemudian kita tahu bahwa Y sama dengan 3. Oke, ketika X itu adalah 0, Y itu nilainya adalah 3. Ketika X-nya 0, Y-nya di sini adalah 3. Jadi dia ada di sini. Nah, kemudian kita coba let's assume lagi kalau seandainya nilai X-nya itu adalah 1. Berarti kalau X-nya itu 1, di sini berarti itu 2. 2 plus Y sama dengan 3, Y sama dengan 3 plus 2, Y sama dengan 5 ya. Oke, berarti ketika X-nya 1, Y-nya itu adalah 5. Ketika X-nya itu 1, Y-nya itu adalah 5. 2 plus 2 kali 1, 2. 2 plus, oh sorry, di sini bukan plus tapi minus. Y sama dengan 2, kita mau hilangkan 2-nya berarti kita minus 3 min 2, 1. Oke, berarti ketika X-nya 1, Y-nya itu adalah 1. X-nya 1, Y-nya 1, berarti di sini. Ya, kita udah punya 2 titik. Kalau kita coba tarik garis lurus, nanti kita dapat di sini dan di sini. Oke ya, nah ini untuk equation yang pertama. Coba kita do the same thing untuk yang kedua ya, yang X ada X minus 2Y sama dengan 1. Let's assume kalau seandainya kita start kalau X-nya itu adalah 0. Ketika X-nya 0, berarti di sini 0 plus 2Y sama dengan minus 1, berarti 2Y sama dengan minus 1. Nanti di sini kita bagi 2, berarti Y sama dengan minus 1 dibagi 2, yaitu setengah berarti. Oke, ketika X-nya 0, berarti Y-nya itu adalah setengah. Di sini. Setengah. Dan kita coba cek. Minus 1 dibagi 2 itu adalah 0,5. Minus 0,5. Y-nya itu minus. Berarti di sini. Nah, kemudian
Let's assume kalau seandainya x-nya itu value-nya adalah 1, kalau x itu value-nya adalah 1, 1 plus 2, 1, kemudian berarti disini sama 1, 2y sama dengan minus 1, minus 1, 0. Berarti 2, 1. Minus 1, minus ditambah 1, minus 2. Oke, berarti minus 1. Oke, ketika x-nya itu 0, x-nya 1, y-nya itu minus 1. Berarti di sini. Minus 1. Minus 1 dikurangi minus 1. 1. 1, 1, dikurangi 1, minus 1. Minus 1 itu minus 2. Kemudian 2, minus 2, minus 1. Oke, kita coba start from yang dari sini. Oke, kita assume kalau x-nya itu 1. Kita assume kalau x-nya itu 0. Berarti di sini 0 minus 2y sama dengan minus 1. Minus 2y sama dengan minus 1. T minus 2y kita sama-sama bagi minus 2. Minus 1, 2 minus 2, inilah ya sama dengan 0,5. Ya, berarti ada di sini. Nah, kemudian kalau seandainya x-nya itu adalah 1, ke 1 dikurangi 2y sama dengan minus 1. Kemudian di sini minus 2y sama dengan minus 1 dikurangi 1. Minus 2y sama dengan minus 2. Di sini kita bagi dengan minus 2, di sini coret. Di sini 2 kali minus 2 sama dengan 1. Y sama dengan 1. Oke, ternyata ketika x-nya itu 1, y-nya itu adalah 1, berarti ada di titik sini juga. Berarti kita tinggal tarik garis lurus di sini. Yep. Oke lah. Nah, di sini udah ketahuan. Jadi ternyata dia bakalan ketemu ketika dia bertemu di titik sini, yang mana adalah yaitu titik x sama dengan 1 dan y sama dengan 1. X sama dengan 1 dan y sama dengan 1. Ini kita dapat value-nya dari as kita ngeliat nge-solve problems ini as a raw picture. Kita nyoba sebagai raw picture. Dengan value kita dapatkan sama ya, x dan y itu adalah nilainya 1. Nah, kita akan coba dengan column picture. Jadi kalau dengan column picture, kita coba copy.
Oke, kalau kita ngeliat sebagai raw picture berarti it's actually jadi kita tinggal ngelihatnya sebagai kolom, kolom picture ya, sebagai kolom. Oke, jadi untuk variabel yang tidak ada konstannya, nggak ada variabel nggak ada konstannya, di sini kita anggap satu. Jadi sebenarnya ini kita bisa take out, kemudian kita bisa rubah penulisannya itu seperti ini. 2, 1, di sini variabel dia nggak punya konstan, jadi kita 1, kemudian di sini minus 2. Oke. Ini dikalikan dengan X dan Y, kemudian ini adalah 3 dan minus 1. Vektornya hasilnya adalah seperti ini. Ini sebenarnya kalau kita coba kalikan matriks yang ini dengan yang ini, nanti sebenarnya sama kan. Prosesnya adalah 2 dikali X plus 1 dikali Y, yang mana itu adalah sama dengan ini. Kemudian X kali 1 plus di plus dengan minus 2 dikali Y. Nah, itu kan sama dengan ini, ya kan? Ini kalau seandainya kita mau mencoba mengkalikan antara matriks ini dengan yang ini ya, dengan vektor yang ini. Nanti juga penulisannya akan sama seperti ini. Nah, yang kita tahu bahwa sebenarnya di sini tuh matrix multiplication itu adalah transformation ya. Jadi di sini kalau misalnya kita mau lambangkan sih sebenarnya di sini biasanya kita lambangkan dengan A. Kemudian di sini adalah X, kita bilang dia nilai X-nya, transformasinya. Kemudian di sini adalah V-nya. V di sini adalah titik akhir dari sebuah transformasinya. Jadi sedangkan X di sini itu adalah sebenarnya itu adalah titik awal dari titik tersebut sebelum dilakukan transformasi. A di sini, yang A di sini itu adalah sebenarnya dia itu adalah sebenarnya salah transformasi. Jadi sebenarnya ngebacanya adalah kebalik ya. Jadi dari ngebacanya itu adalah dari kanan ke kiri sebenarnya. Jadi di sini adalah titik originnya, kemudian di sini adalah titik transformasinya. Atau sebenarnya sih dari value yang ini kan sebenarnya value-nya itu adalah 2, 1, 1, minus 2. Sedangkan X yang di sini itulah sebagai dia itu besaran dia itu karena dia sebagai perkaliannya. Jadi itu sebagai besaran seberapa besar dia itu melakukan perubahan scalingnya. Ya kan, jadi maksudnya jadi kayak 2 kita scale dengan 3 jadinya kan ke 6 gitu. Untuk scalingnya karena di sini juga kan kita pakai penambahan. Itu sebenarnya adalah seperti ini ya. Jadi di sini aku bilang di sini oke, bentar. Jadi sebenarnya di sini itu adalah rumusnya A kita kalikan dengan X, kita dapat value V-nya. Nah, di sini sebenarnya X itu adalah kalau kita coba ngambil contoh angka yang lain, X itu adalah ini. Jadi minus 1, vektor dari minus 1 dan 2 ini adalah X. Jadi dia adalah titik originnya. Jadi X itu di sini adalah minus 1, 2 ya. Ini vektornya dia. Yang sebenarnya itu kalau misalnya kita mau ngambil dari titik aslinya, dari kalau kita ngelambang dari I hat dan J hat, yaitu ketika dia itu ada di titik awal 0, yaitu titik awalnya itu adalah berarti I hat-nya itu adalah X-nya itu X-nya 1, 0, kemudian J hat-nya itu adalah 0, 1. Ya, ini adalah I hat, kemudian yang ini adalah J hat. Dia ada di titik 0, X-nya 0, Y-nya 1. Ini kan X-nya 0, Y-nya 1. Nah, X itu di sini sebenarnya dia itu adalah minus 1 dikali dengan I hat, yaitu
Di sini X-nya di sini. Kemudian kalau seandainya kita kalikan dengan minus 1, berarti dia akan di sini kita akan nyoba buat satu line. Kemudian line-nya kalau seandainya kita tarik, kita balik, jadinya akan ada di sini tanpa kita merubah panjangnya. Jadi coba kita rubah warnanya jadi merah. Kita pertebal. Nah, dia ada di sini, dan dia itu di sini adalah 2 kalinya dari J hat. Jadi di sini J hat-nya itu sini. Ini kita kopikan, kita tambah di sini. Oke, jadi dia adalah 2 kali dari J. 2 kali dari J. Dan dia ada di titik sini. Nah, jadi nanti sebenarnya proses transformasinya itu adalah seperti itu juga gitu. Jadi karena nggak ada perubahan. Jadi si titiknya ini karena nanti akan di scale, ditransformasikan dengan evenly space. Jadi untuk rumus ini akan tetap. Jadi contohnya kalau misalnya ditransformasikan, misalnya ditransformasikan jadi seperti ini ya garisnya. Nah, di sini titik yang baru itu juga nggak ada perubahan gitu. Adalah sebenarnya dia itu 1 kali dari I hat minus 1 kali I hat, kemudian J-nya itu kita kali plus dengan 2 kali dari si titik dari J hat yang sekarang sudah hasil transformasi. Nah, di sini hasil transformasi dari I hat itu di sini adalah sebentar. I hat and J hat each land. Oke. Di sini dia itu hasil transformasinya adalah 1, 2. Vektornya 1 minus 2. Kemudian untuk yang J hat itu adalah 3, 0. Nah, di sini titiknya di mana? Sebenarnya dari 2, hanya cukup dengan kita tahu di mana land-nya si I hat dan J hat, kita bisa tahu titik yang di sini itu sekarang transformasinya ke berapa. Karena kita juga sudah punya rumus ini kan. Jadi kita tinggal plugin aja rumusnya. Kayak minus 1, kita kalikan dengan 1 minus 2. Ini adalah I hat. Kemudian di sini kita plus dengan 2. Kemudian J hat-nya sekarang titiknya ada di sini. Nah, ini kalau seandainya kita jumlahkan itu 1 dikali minus 1 ditambah dengan 2 dikali 3 dibalik-balik juga sama. Kemudian minus 2 dikali minus 1 di plus dengan 2 kali 0. Oke, minus 1 ditambah 6 berarti minus 5. Kemudian minus 1 ditambah berarti 5. Kemudian 2 ditambah di sini minus 2 dikali minus 1 adalah 2 ditambah 0, 2. Atau di sini kita bisa juga kalau seandainya dengan garis di sini yang I, yang dari titik awal kemudian sampai di sini, kita copy sampai ke sini. Kemudian panjangnya J kita copy 2 kali, kita akan sampai di sini. Dan titiknya ini itu di mana? Ini ternyata ada di sini, 52 vektornya. 52. Oke, nah. 52. Oke. Nah, sebenarnya dari yang tadi itu sebenarnya kalau untuk
Jadi si value dari ini yang V itu sebenarnya itu hasil akhir dari transformasinya. Kalau di case yang ini itu dia itu berarti adalah 52, vektor 52-nya. Kemudian XY-nya ini itu adalah di sini ini ya, minus 1 dan 2. Ini adalah nilai originnya. Kemudian yang ini, yang 2, 1, 1, min 2 ini adalah di mana si I hat dan J hat itu land setelah proses transformasi, yaitu pas ini. Atau kalau misalnya kita tuliskan berarti 1 minus 2, 3, 0. Gini ya. Kalau terus tadi berapa ini? 1, 2. 1, minus 1, 2, sama dengan 5, 2. Nah, ini karena di sini kita menggunakan angka lain, jadi di sini ini adalah V, kemudian di sini adalah X, kemudian di sini adalah A. A dikali X transformation, kemudian kita dapat V-nya. Nah, di case di sini yang sudah kita untuk kita ngelihat sebagai di sini adalah sebagai picture as column picture, kita picture as a column. Nah, di sini kan kita sudah tahu hasil kita seperti ini ya. Jadi A kali X kemudian V. Nah, tapi sekarang di sini yang kita nggak tahu itu adalah value dari X-nya, yaitu X di sini berapa sih? X transformasinya, atau dalam kata lain titik awalnya dia itu di mana sih gitu kan. Kita pengen tahu titik awalnya dia di mana. Kemudian, biar kita tahu nilai dari X ini untuk nge-solve dari si equation yang ini, biar kita bisa mendapatkan value X itu adalah 1 dan Y itu adalah 1. Kita akan mencoba dengan ngelihat matrix, ngelihatnya sebagai column picture. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa rumusnya itu adalah A kali X, kemudian adalah V, berarti kalau seandainya kita mau mendapatkan X-nya, itu berarti sama dengan X sama dengan V, kita bagi dengan X. Oke? Atau X sama dengan, karena dia ada di bawah, kita naikkan ke atas. Jadi V di sini V kita kali dengan A, tapi kita pangkat minus 1. Jadi kan kalau dia ada di bawah, kita naikkan, dia akan dipangkat dengan minus 1. Nah, jadi sini rumusnya adalah untuk mendapatkan X-nya ini, kita harus mengkalikan dari hasil transformasinya, titik terakhirnya di sini, kita kalikan dengan pangkat satunya. Ini dari pangkat 1. Atau sebenarnya misalnya adalah inverse. Jadi inverse. Kita cari metrik inverse-nya, kemudian nanti kita kalikan dengan hasil transformasinya, kemudian kita akan dapat nilai dari si X-nya. Dari titik awalnya itu di mana. Nah, si matrix inverse itu sebenarnya setelah kita cari misalnya matrix inverse, ternyata adalah matrix inverse. Kalau kita kalikan dengan matriksnya yang hasil transformasinya itu dia itu ternyata adalah ada di titik awal. Jadi logikanya adalah kita sudah ada di titik sini. Nah, Y hat dan I hat dan Z nya ada di titik sini. Gimana caranya kita mengembalikan ke titik semula di sini, yaitu di 10 dan 01 ini ya. Nah, karena begitu kita sudah bisa mengembalikan si I hat dan Z nya ini ke titik semula, harusnya si ini bakal ngikut dong, si V-nya, atau di sini X-nya yang kita carikan. Kita cari di sini. Karena yang tadi di sini adalah V, hasil dari transformasi, kemudian titik awalnya di mana, kan kita pengen tahu. Jadi harusnya si I hat
atau Z-nya itu kita tinggal balikan, di mana dia itu ada di titik semula. Oke, bagaimana cara kita mentransformasi dari suatu geometri? Berarti kan itu kita melakukan matrix multiplication ya. Kita kalikan aja matriksnya, berarti nanti dia akan melakukan transformasi. Nah, sekarang kita tinggal cari nilainya, yang mana nilai itu yang kita sebut sebagai matrix inverse. Kalau kita kalikan, kita transformasikan lagi si I hat dan Z-nya, dia akan balik lagi ke titik semula. Oke, nah jadi ketika kita membalikkan, ketika sudah kita mendapatkan nilainya, sebenarnya berarti nilai ketika kita balikan hasil transformasinya, sorry yang ini ya. Di sini setelah transformasi I hat dan J hat-nya. Di situ kan sebenarnya kan I hat dan J hat yang sudah transformasi. Oke, kemudian kalau seandainya kita dapatkan nilai matriksnya yang bisa dikalikan, kemudian dia akan balik ke titik semula. Titik semula itu kan artinya berarti dia itu ada di 1,0 yang ini ya, di titik semula. 1,0,0,1. 1,0, sorry, 1,0,0. Ini yang kita sebut sebagai matrix identity kan, sebagai matrix yang dia itu do nothing. Maksudnya kalau kita kalikan suatu matrix dengan matrix identity, hasilnya adalah matrix itu sendiri. Jadi di sini kita bakalan mencoba mencari suatu matrix, yaitu matrix inverse ini. Nanti yang jika si kita kalikan dari si J hat yang sekarang itu sudah ada, yang setelah ditransformasikan, harapannya adalah dia balik ke titik semula. Atau yang disebut dengan matrix identity. Dia masih ada di titik semula, titik awal. Harapannya kalau misalnya kita sudah tahu titik awalnya seperti ini, kita bakalan bisa tahu juga di itu koordinat aslinya itu ada di mana. Sense ya. Jadi begitu kita bisa mengembalikan si I hat dan J hat itu ke titik semula, otomatis kita bisa tahu nih dia koordinatnya ada di mana karena dia udah balik lagi di sini. Nah, jadi di sini untuk kita bisa mengetahui x-nya, kan? Jadi kita tahu bahwa si inverse matrix ini ketika kita kalikan dengan si A yang itu adalah I hat dan J hat, dia J hat dan J hat-nya akan balik ke semula. Artinya juga kalau misalnya si matrix yang kita dapatkan ini value-nya itu kita kalikan dengan hasil transformasinya, harusnya bakalan sama juga dong, bakalan sama juga di mana sih titik awalnya dia. Make sense ya. Jadi si A ini hasil transformasinya I hat dan J hat kita kalikan dengan matrix inverse yang bakalan kita dapatkan, dia akan balik ke titik semula, yaitu di 1,0,1. Nah, begitupun ketika si hasil transformasinya ini, titik baru yang setelah transformasikan, kita kalikan juga dengan matrix inverse-nya, berarti dia juga akan balik ke titik semula, yaitu di mana x yang sekarang di sini sebenarnya kita cari gitu. Dia akan balik ke titik semula juga di sini. Oke, makanya di sini kita harus cari tahu dulu matrix inverse-nya, kemudian kita kalikan dengan si ini, maka kita tahu titik semulanya. Itu nilainya, matriksnya juga harus kita buktikan bahwa ketika si I hat dan J hat-nya kita kalikan juga dengan si matrix inverse-nya, dia ada balik ke titik semula juga, berarti ke 1,0,0,1 ke matrix identity-nya. Nah, ini salah satu caranya kita untuk mendapatkan menghitung mencari inverse matrix itu kita akan gunakan rumus seperti ini. 1 min A D B kali C, kemudian matriksnya di sini kita tinggal ubah. Oke. Nah, in case our value-nya kita kan seperti ini. Kita copy aja. Biar kita masukkan di sini gampang. Oke, ini A, kemudian untuk inverse-nya berarti
berarti 1 min di sini tuh A, B, C, D. 1 A itu adalah 2, D-nya itu adalah min 2, kita kurangi dengan B itu 1, kita kali dengan 1. Terus di sini D minus 2, kemudian B itu adalah 1, kita minus, kemudian C itu adalah 1, kita minus, kemudian A itu adalah 2. Oke, kita dapat ini. Nah, kemudian di sini berarti 2 dikali 2 minus 4 dikurangi 1 dikali 1. Minus 4 dikurangi 1 berarti minus 3. 1 minus 3. Kemudian di sini kita nanti kalikan minus 2. 1, 1, 2. Oke, ini tinggal kita kalikan aja. 2 dikali 2, 4. Minus 4. Dikurangi 1. Minus 3. Let's see. Okay, I made the mistake again. Minus 4 dikurangi 1. Oke, minus 5. Oke. Di sini kita tinggal minus 2 dikali 1 per 5. 0,4. Kemudian minus 1 dikali 1 minus 5 itu adalah 0,2. Jadi tinggal kita kalikan aja ini dengan ini tanpa merubah posisi. 0,6 minus 0,4. Oke, jadi matriks identity-nya itu sudah kita temukan. Itu 0,4, 0,2, 0,2 minus 0,4. Ini bisa kita buktikan kalau seandainya ini kita kalikan dengan si matrix inverse-nya, dia hasilnya adalah matrix identity. Dia balik ke titik semula. Kita sudah buktikan hasil perkaliannya. Oke, kalau kita kalikan dengan si matriks hasil transformasinya tadi di sini, dia bakalan menghasilkan matriks identity, berarti I hat dan Z-nya dia udah landing di posisi semula. Nah, berarti kemudian kita tinggal mencoba mengkalikan ini dengan si hasil dari, ya kita akan coba lakukan ini. Kita kalikan dengan hasil dari, ini adalah titik akhir ya, titik akhir setelah proses transformasi. Kita coba di sini adalah 3. Sip, kita dapatkan 1, 1, berarti X-nya adalah 1 dan Y-nya adalah 1. Setelah proses panjang dan logika yang rumit, di sini kita menemukan bahwa XY di sini itu adalah
1 dan 1. Oke, vektornya sudah kita dapatkan. Jadi ini adalah isi the matrix di kita nge-solve dari equation-nya dengan menggunakan scala picture. That's it. Di sini kita juga menginform dengan matrix inverse agar kita bisa tahu di mana titik awalnya dan akhirnya kita menghasilkan value yang kita cari. Jadi dengan berbagai macam cara kita sudah bisa menemukan gimana cara kita mendapatkan nilai x dan y dengan melihat mencoba melihat dari nge-solve dari problem yang kita lihat dengan berbagai macam perspektif, dari mulai tadi kita coba dengan raw picture, kemudian column picture, dan kita juga udah nyoba dengan men-solve-nya dengan cara aljabar linear dengan cara seperti biasa.